Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, di kesempatan ini mari kita sama-sama bicara tentang sesuatu yang akan merusak bukan hanya kita, tapi seandainya ini menimpa siapapun, akan membuatnya hancur. Dan tiada lain, sesuatu itu adalah narkoba. Narkoba ini lebih daripada racun yang akan menghancurkan siapapun. Narkoba ini lebih dari musuh yang semestinya, yang sudah seharusnya dilawan oleh siapapun. Dan ini menimbang tentang dampak dan kerusakan yang akan ditimbulkan karena narkoba. Lalu yang pertama, banyak orang bertanya tentang apa hukum narkoba, sementara Quran tak menyebutkannya. Dalam hadis pun tidak ada ditemukan. Maka narkoba bisa disimpulkan hukum keharamannya berdasarkan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya dikiaskan pada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya. Berdasar kias inilah narkoba disimpulkan haram hukumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr. Khamr kemudian disebutkan bagian dari pekerjaan syaitan. Maka di ujung ayat Allah sampaikan fajtanibuhu, jauhi, tinggalkan, la'alakum tuflihun, agar kita semua mendapatkan keberuntungan. Pun dengan narkoba demikian. Ikhwan akhwat fillah, kita bisa melihat realita yang ada. Begitu seseorang masuk pada narkoba, dia mengalami kerusakan di beberapa sisi, di berbagai sisi. Badannya rusak, badannya tidak sehat lagi. Seseorang ketika sudah tercandu-candu dengan narkoba akan merusak badannya. Lalu bagaimana akal ini akan sempurna kalau seandainya badannya tidak sempurna? Bukankah al-aqlus salim bil jismi salim? Bukankah akal yang sehat itu akan didapati dalam diri yang sehat, dalam jiwa yang sehat? Jadi kalau orang kemudian mau pakai narkoba, mau masuk pada lingkaran narkoba, pikir dulu. Kalau kamu tidak mau mendapati badan kamu sakit, tidak mau merusak diri kamu, maka pikir dulu. Kedua, narkoba juga merusak tatanan sosial. Orang yang masuk pada lingkaran narkoba, kecenderungannya dia tidak akan peduli sama siapapun. Dia tidak akan peduli pada lingkungannya. Dia tidak akan peduli lagi, bahkan termasuk pada keluarganya. Maka lagi dan lagi, jika kamu ingin masuk pada lingkaran narkoba, pikir dulu. Jangan sampai di kemudian hari kamu akan menyesal. Lalu yang berikutnya, berbagai macam penyakit datang karena narkoba. Penyakit mental, penyakit fisik. Belum lagi tingkat stres yang mengakibatkan seseorang menjadi gila, bahkan mengancam nyawa
Tidak sedikit hari ini fakta menunjukkan bahwa karena narkoba orang menjadi gila. Karena narkoba orang meninggal dunia. Ini tak bisa kita tutup mata. Ini adalah fakta. Kita bisa lihat di TV, kita bisa lihat di media, kita bisa lihat di internet. Berapa orang per hari meninggal karena narkoba? Berapa orang per hari stres karena narkoba? Berapa orang melakukan kriminal per hari disebabkan kecanduan narkoba? Maka lagi dan lagi, siapapun kamu yang mau masuk pada lingkaran narkoba, fikir dulu. Ikhwan akhwat fillah. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan, kalau kita menginginkan ketenangan, kalau kita menginginkan kesenangan, hindari jalan-jalan yang akan menghambat pada tujuan itu. Di antaranya adalah narkoba. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Lalu apa yang harus kita sampaikan apabila hari ini ada di antara kawan kita, di antara saudara kita yang sudah masuk pada lingkaran itu, yang sudah terlanjur masuk pada lingkaran itu? Maka kami diantaranya menekankan kamu yang sudah berada di lingkaran itu, ayo segera pulang kembali. Sudahi semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Jangan berpikir kamu terbelenggu karena kecanduan. Karena kamu tidak bisa meninggalkan itu, kamu bilang kamu kecanduan. Kalau kamu punya niatan untuk bisa berhenti, maka kamu insya Allah bisa menyudahinya. Banyak orang yang berpikir ketika sudah masuk di lingkaran itu, lalu kemudian dia mengatakan, sudahlah, terlanjur sudah aku masuk di sini. Aku tak peduli lagi. Lagian kalaupun aku kembali, kalaupun aku tobat, aku tak tahu tobatku diterima atau tidak. Maka wahai saudaraku, dimanapun berada, seandainya kamu berada di titik itu, ayo cepat pulang. Allah menunggu kamu untuk pulang. Allah yang maha rahim, Allah yang maha luas ampunannya, menunggu kamu pulang. Allah berpesan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kekasihku Muhammad kepada siapapun, kepada hambaku yang dalam hidupnya melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Juga dalam satu hadis qudsi, Allah menyampaikan, Ya ibna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotaya, summa lakitani la tusyriku bi syai'ah, la ataituka bikurabiha magfirah. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang minta ampun kepadaku, engkau tidak sekutukan aku dengan apapun, la ataituka bikurabiha magfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwan akhwat fillah, siapapun kita, siapapun kamu yang hari ini terjebak pada penyalahgunaan narkoba, sudahi semuanya. Cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang mendukung kamu bisa menjadi baik. Jangan karena kamu berpikir kamu tercandu-candu lalu kamu tidak ingin meninggalkannya. Ingat, lambat laun ini bom waktu saja. Kita semua akan pulang kepada Allah. Jangan sampai kepulangan kita disebabkan narkoba.